Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Bu, kita ada dari pendidikan program guru penggerak. Tugas membuat wawancara dengan pimpinan selaku Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 14 Medan. Ada sekitar 8 pertanyaan seputar pengalaman Ibu selaku sebagai kepala sekolah sudah memimpin sekolah ini, dan apabila ada juga yang permasalahan baik dari guru-guru, dari keluarga atau dan sebagainya, mungkin itu yang dapat disampaikan Bu. Nomor pertama pertanyaannya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau untuk guru-guru di SMA 14 ini terus terang memang ada 1-2 guru yang memiliki dilema di luar pembelajaran ya. Artinya gini, mereka punya permasalahan di luar pembelajaran. Misal ada guru yang memiliki anak lebih dari 2 dan itu umurnya rapat ya kan, sehingga memerlukan perhatian dalam artian sebelum dia berangkat dia harus membenahi dulu semua anaknya ini gitu ya. Memang ada suami ya, keluarga lengkap, tapi cuma saya melihatnya dia sedikit kewalahan untuk mengatur waktu ketika dia harus menjalankan tugasnya sebagai guru di pagi hari gitu. Jadi sering terlambat ya, sehingga itu mungkin berdampak kepada pembelajaran. Ada lagi guru lain yang dia memiliki keluarga yang lengkap sih, ada suaminya, ada anak gitu kan, cuma suaminya jauh dari dia, sehingga dia sendiri yang harus menangani anaknya di rumah. Sebelum berangkat harus menyediakan berbagai macam bekal atau persiapan anaknya untuk berangkat sekolah, dan itu juga membuat keterlambatan gitu. Nah di sini kita menyikapinya gini, kita panggil guru itu, kita berikan bimbingan bahwa sebenarnya ini bisa diatasi sendiri gitu, asal kita pandai memanajemen waktu kita di rumah. Artinya mungkin ada dilema antara anak atau keluarga dengan tugas mengajar gitu, tapi kita bisa mengaturnya. Misalnya di sekolah dia bisa minta mengajar di jam-jam siang gitu, sehingga tidak terkendala di dalam pelaksanaan tugas. Artinya siswa tidak dirugikan, ya kan, tidak dirugikan atas keterlambatan guru tersebut gitu. Jadi itu sih saran yang sering saya berikan kepada guru-guru yang terlambat karena masalah keluarga itu. Baik sekali Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau tadi contohnya seperti kurangnya memanajemen waktu ya Bu ya, dari guru yang memiliki banyak beban dan tanggung jawab di rumah. Jadi pertanyaannya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut gitu Bu, sementara kepentingannya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Bu. Biasanya kalau untuk pengambilan keputusan kita selalu musyawarah ya. Saya punya tim manajemen yang kita bisa mintai pendapatnya untuk memutuskan suatu hal gitu. Nah ini masalah dua-duanya benar gitu kan, sama-sama penting gitu. Nah yang mana kita dahulukan? Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kita lihat. Di mana sisi kepentingannya itu lebih banyak untuk ke siswa gitu, ya kan? Nah mungkin benar kita sebagai pribadi juga
menganggap itu penting, tapi untuk ke siswa juga penting. Nah, kita lihat sisi kepentingannya mana yang lebih urgen, mana yang lebih banyak kita selamatkan gitu kan. Itu tentunya kita menjadi ujung pemikiran kita. Kalau misalnya untuk siswa lebih penting lagi, maka kita akan dahulukan itu gitu, karena jumlah siswa kan lebih banyak. Sementara kalau misalnya kita pribadi, kita juga punya suatu hal yang juga dianggap penting, mungkin bisa kita banding dulu gitu ya kan. Jadi apapun itu semuanya hasil musyawarah dengan tim manajemen gitu keputusannya. Baik sekali. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengatasi permasalahan ya tentang dilema etika, bujukan moral, itu biasanya saya yang pertama melihat dulu ya kan, kemudian mencari tahu apa kira-kira yang menjadi masalah bagi guru tersebut. Kemudian setelah tahu, saya konfirmasi ke dia lewat pemanggilan gitu kan. Setelah dipanggil, saya konfirmasi permasalahannya seperti apa, kemudian memberikan ya bimbingan, masukan, saran gitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dia gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif? Benar sekali. Apa ya? Untuk mengatasi dilema etika, bujuk moral ya. Itu yang efektif saya pikir itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi antara kita sebagai pimpinan dengan guru yang memiliki permasalahan dilema etika. Dengan berkomunikasi kita tahu apa latar belakang yang menjadi sebab dia menjadi sebab adanya dilema etika pada guru tersebut. Kemudian dengan mengetahui latar belakangnya, ya penyebabnya, maka kita bisa mencari solusi, ya solusi yang paling efektif untuk mengatasi dilema tersebut. Dan itu pasti hanya bisa dijalankan apabila ada komunikasi antara kita dengan guru tersebut. Baik sekali. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang dihadapi ya ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan guru ya tentang dilema etika yang dihadapinya, terkadang masukan dari kita memang di depan kita diterima gitu kan, tapi pelaksanaannya tetap aja kembali lagi seperti itu gitu, seperti di luar ekspektasi ya? Iya, saya pikir dengan memanggil, dengan berkomunikasi semua sudah selesai gitu kan, tapi tetap aja kembali lagi. Nah, itu yang harus kita kita harus berulang gitu, memberikan bimbingan sampai masalah itu kelar. Nggak bisa sekali sekali bimbingan aja, mungkin memang harus ada pemulangan agar dicapai ya target apa yang kita mau.
gurunya terlepas dari dilema tersebut, terlepas dari permasalahan tersebut gitu. Oke, terima kasih. Nomor 6 pertanyaannya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan saat ini, Bu? Kalau untuk penyelesaian itu tidak ada jadwal sih. Saya bisa menyelesaikannya pada saat saya mengetahui ada dilema etika yang terjadi pada guru tersebut. Jadi tidak ada jadwal khusus. Begitu saya dengar ada permasalahan, saya langsung panggil gurunya, berikan bimbingan, saran, masukan, ya, yang kita harapkan berujung kepada penyelesaian masalah dilema tadi. Tidak ada jadwal khusus. Memang inilah. Begitu ada masalah kita langsung panggil, kita langsung selesaikan gitu. Baik sekali, Bu. Banyak ya. Pertanyaan 2 lagi, Bu. Tinggal selanjutnya pertanyaan nomor 7 ya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika yang kita bicarakan tadi, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah. Iya. Apa ya? Keterbukaan ya dari guru tersebut tentang permasalahan dilema etika yang dia hadapi, ya, bercerita secara terbuka gitu kan, sehingga apa persoalannya kita terang benderang gitu, tahu gitu. Iya. Itu keterbukaan. Kemudian apa ya, keinginan dari si guru yang mau mengikuti saran dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Terus bantuan dari tim manajemen, memberikan masukan dan sarannya gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman apa? Pelajaran apa yang diambil gitu? Iya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman? Pembelajaran yang pertama, saya jadi tahu bahwa setiap orang punya masalah atau dilema etika yang berbeda-beda, dan kita harus maklumi itu gitu. Terus apalagi ya? Setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Saya juga apa namanya? Tidak sulit diungkapkan. Iya, terasa tapi sulit diungkapkan gitu. Iya, biasa itu. Apa namanya ya? Ya itu yang pertama, kita jadi tahu, oh ternyata orang ini begini ya, oh ternyata orang ini begini gitu. Artinya tidak semulus seperti apa yang kita lihat aja. Orang di balik itu ternyata ada masalah-masalah lain yang nggak kita sangka ternyata ada gitu. Permasalahan itu, ya, mengetahui permasalahan yang beragam ya dari para guru yang ada di sini gitu. Belajar sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi mendapatkan belajar sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan atau belajar dari kehidupan orang lain, dari kehidupan guru ya, bagaimana mengatasi suatu permasalahan gitu. Itu untuk kita ya kan, kita
dapat menjadi teamwork yang baik untuk apa? Menjadi teamwork. Untuk mengatasi permasalahan. Yang baik dalam Mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu. Baik Bu, saya kira itu aja Bu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Oke. Ya, sebelum dan sesudahnya terima kasih ya Bu ya. Oke, kita